Udah. Oh, udah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lanjut ya, Nak ya. Dibuka lagi buku tema 5A. Halaman 4. Ayo dibuka. Randy, Noza. Lanjut halaman 4. Siska, Raisa, Fabi, Putri, Ciko. Ciko, belum diambil buku paketnya ya, Nak? Ayah suruh ke sekolah, Nak. Ciko. Sudah? Kita mulai ya. Lanjut, Nak. Ciko mana Ciko? Ciko. Ntar, Ibu panggil Ciko dulu. Cikonya hilang, Bu. Iya, Ciko ngilang. Kemana tuh Ciko? Udah belum Ciko? Belum ya? Nah, Ibu mulai deh ya. Tadi sudah sampai hewan amfibi. Sudah digaris? Tadi yang halaman 4. Hewan amfibi. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang hewan amfibi, contohnya adalah katak. Mengapa disebut hewan amfibi? Karena amfibi itu hidup di dua alam. Bukan maksudnya dua alam, alam apa sama alam apa tidak. Tetapi sewaktu katak masih kecil, telur menetas, itu dia berubah dari telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Nah, dia itu berenang di air dengan mempunyai ekor. Nah, setelah dewasa, katak itu hidupnya di darat. Nah, makanya disebut dua alam, yaitu di air dan di darat. Ngerti ya, Bibi? Nah, kemudian yang kedua, halaman 5. Buka halaman 5. Beberapa jenis hewan reptilia. Garis bawah itu reptilianya, nah. Ikan sudah tadi, kemudian amfibi, sekarang reptilia. Hewan reptilia bergerak dengan cara melata. Melata tuh badannya ke bawah, ya. Jalannya pakai badannya, pakai otot perut. Tuh. Yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Garis bawah itu, nah. Bergerak dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak, berpindah tempat. Garis bawahi juga itu, nah. Ayo penggarisnya, Putri, Nuraini Adria Putri, mana penggarisnya? Ciko, dengarkan aja, Ciko. Ayah suruh ke sekolah, nak. Nemuin Bu Indri ya, sayang. Yang lain? Sudah. Contoh hewan melata adalah ular. Nah, contoh reptilia itu hewan melata adalah ular. Garis bawahin, nah, ular. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo yang berjalan memakai perut. Bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Tuh. Jadi, hewan reptilia yang bergerak dengan cara melata contohnya ular. Tapi ada juga hewan reptilia yang bergerak dengan merayap dan merangkak seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo. Sudah? Putri, mana bukunya Putri? Nuraini Adia Putri.
bukunya. Mana penggarisnya? Ciko dengarkan saja ya nak. Ayah suruh ke sekolah nanti nak, apa enggak ibu? Temuin Bu Indi ya sayang. Nah, tadi hewan ketiga sudah, yang pertama ikan, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil. Sekarang yang keempat, burung. Garis bawah itu nak. Selain itu ada juga burung. Tadi pertama ikan, kedua amfibi, ketiga reptilia, keempat burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Burung, alat geraknya dengan sayap untuk terbang. Garis bawah itu nak. Putri garis bawahi nak. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Jadinya tulang-tulang di burung itu kan dia di udara. Sedangkan yang di darat juga beda susunan. Struktur itu susunan ya nak. Nah, struktur susunan tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan untuk terbang. Garis bawahi juga itu nak. Burung mempunyai rongga untuk memudahkan terbang. Garis bawahi. Fabi fokus. Muhammad Akbar fokus. Kemudian dia mempunyai rongga untuk meringankan badannya, bisa terbang kalau burung ya. Hanya hewan yang bisa terbang saja, yang di udara. Kemudian beberapa jenis burung tidak dapat terbang. Kemarin apa contohnya? Pinguin dan burung unta. Garis bawah itu nak. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya pinguin dan burung unta. Burung puyuh. Pinguin, pinguin, dan burung unta. Burung puyuh. Garis bawah itu nah. Burung tak Apa nah mempunyai Randy? sayap. Randy fokus. Lanjut ya. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan. Nah, fungsi atau guna kaki burung untuk berjalan. Yang kedua, hingga pada dahan. Yang ketiga, mencengkeram mangsa. Jadi guna dari kaki burung yang pertama untuk berjalan. Gunanya kaki pada burung. Satu untuk berjalan. Kedua, hingga pada dahan atau nemplok di dahan ya. Ini ada batang, dan dia nemplok kakinya. Itu namanya hinggap pada dahan. Kemudian mencengkeram mangsa. Kalian pernah lihat burung elang? Burung elang menyambar anak ayam itu dengan dicengkeram anak ayamnya. Pakai kakinya. Tuh, mencengkeram mangsa. Ya, jadi 3 fungsi dari kaki burung. Yang pertama untuk berjalan, kedua hinggap pada dahan, yang ketiga mencengkeram mangsa. Sedangkan alat geraknya untuk terbang menggunakan sayap. Tuh alat geraknya burung. Jadi burung punya alat geraknya banyak, sayap dan kaki. Sudah. Di garis bawah itu. Yang kelima sekarang, hewan mamalia. Garis bawahi nak. Ada pula hewan mamalia yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Nah, ciri-ciri hewan mamalia adalah mempunyai rambut dan kelenjar susu. Apa Randy? Sudah. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan tungkai
tungkai belakang. Garis bawah itu nah. Alat gerak hewan mamalia mempunyai sepasang tungkai depan dan tungkai belakang. Nah, tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Misalnya kuda, kambing, kucing. Tuh. Garis bawahi itu. Contoh-contohnya. Tungkai alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Dan kemudian beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan, ada juga yang mempunyai sepasang tungkai, sepasang itu 2 ya, tungkai depan dan sebagai tangan. Yang depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang berfungsi sebagai kaki. Contohnya adalah monyet dan kera. Tuh. Ini monyet. Monyet dan kera. Monyet. Ada juga mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Tuh garis bawahi nah. Nah, mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang mamalia. Kemarin kan belum sempat ya Ibu jelaskan tentang binatang mamalia. Ya, coba dengarkan. Fokus. Dengarkan semua, Bu ini jelaskan tentang mamalia, binatang kelima. Yang pertama tadi ikan, yang kedua amfibi, yang ketiga reptilia, yang keempat burung, yang kelima mamalia. Hewan mamalia itu mempunyai rambut dan kelenjar susu. Ya, dan mempunyai alat geraknya itu sepasang tungkai depan, ya. Tungkai depan sepasang itu 2 dan tungkai belakang. Tapi ada juga yang mempunyai ya tungkainya itu kaki semua. 4 kakinya. Seperti kucing, sapi, kambing. Nah, mempunyai kelenjar susu kan? Maksudnya mempunyai kelenjar susu itu mengeluarkan susu mamalia tuh. Yang pertama dia punya rambut dan mengeluarkan kelenjar susu. Sekarang Ibu tanya, sapi, kambing, kucing, dia menyusui anaknya kan? Mengeluarkan kelenjar susu kan? Ya? Iya. Kemudian mempunyai rambut kan? Rambut itu bulu. Iya. Ya. Nah, ada juga hewan mamalia yang mempunyai sepasang tungkai depan dan tungkai belakang. Tungkai depannya itu berupa tangan, tungkai belakangnya berupa kaki. Contohnya monyet dan kera. Ayo, siapa yang belum pernah lihat monyet? Nah, monyet dan kera kan depannya itu sepasang tungkainya, tangannya itu 2. Kakinya juga 2. Punya kelenjar susu. Dia menyusui anaknya. Si lutung, kera, monyet. Ya. Nah, kemudian hewan mamalia juga yang terbang seperti kelelawar, mempunyai sayap. Ada lagi paus dan lumba-lumba. Coba, nggak ada yang bicara. Dengarkan Bu Indri. Dengarkan Bu Indri, jangan ada yang bicara. Kalian sudah kelas 5, jangan berisik. Paus dan lumba-lumba termasuk mamalia karena dia menyusui. Nah, sekarang Ibu tanya, manusia termasuk mamalia bukan? Ya kan? Mempunyai bulu dan kelenjar susu. Kalian letek kan nyusu sama ibu kalian?
Ya enggak? Nah, jadi manusia termasuk mamalia. Mempunyai bulu-bulu pada tangan, pada kaki, dan mempunyai kelenjar susu. Nah, di bawah halaman 5, coba lihat kalian. Ada contoh-contohnya, alat gerak. Pada orang, pada ikan, katak, burung, dan buaya. Tuh, buaya kaki belakang, ekor dan kaki depan, alat geraknya. Kemudian kerak pada tungkai depan, tungkai belakang. Ikan pada sirip ekor, sirip dada, sirip perut. Ya kan? Nah, kemudian buka halaman 6. Buka halaman 6. Buka halaman 6, Nak. Sudah? Itu coba kalian jadikan PR lagi. 6 dan 7. 6 dan 7 PR ya, Nak ya. Halaman 6 dan 7. Halaman 6 dan 7 PR. Kalau merangkum dikerjain, Ya, Bu. yang merangkum juga dikerjakan nanti malam. Jadi PR-nya tadi ada 3 ya, Nak ya. Halaman 4, halaman 6, dan halaman 7. Dah selesai itu. Dikerjakan di buku situ saja, Nak. Ya, dimuat-muatin. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Ya, jadi PR halaman 4, halaman 6, dan halaman 7. Kerjakan. Ya, Bu. Nanti malam ya. Sekarang kita mulai lagi pelajaran bahasa Inggris. Selesai kita hari ini untuk tema 5. Sudah habis pembelajaran 1, besok kita mulai pembelajaran 2. Jangan lupa dikerjakan PR-nya nanti malam. Ya. Kita dulu, sebentar. Ya, Bu. Sana. Iyo, WhatsApp oi. Jangan